lanjutkan dan seperti biasa saya persilahkan bagi yang ingin bertanya. Jadi setelah melihat dan setelah mendengarkan uraian kuliah di hari Senin, kemudian setelah melihat tayangan video, barangkali ada yang ingin tanyakan, silahkan. Yuk, bagi yang bertanya silahkan. Ini sekarang mahasiswanya pasif-pasif, nggak mau bertanya ya. Saya khawatir menganggap perkuliahan ini sama seperti kuliah bidang sosial. Kalau bidang sosial nanti bisa, nggak apa-apa lah, nanti saya bisa baca sendiri, begitu berpikirnya. Ya. Jangan ya. Rupanya MS Team-nya muncul karena dari EduNext, tidak ada kelas MS Team yang di tempat saya. Kalau ada nanti semua bisa masuk ke situ. Iya, nggak ada. 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 Ini mahasiswanya jadi anggota enggak ya? Bentar. Oh, sudah ada. Oke. Kalau sudah ada, gampang. Oke. Nggak ada yang bertanya? Permisi, Bu. Yuk, silahkan. Iya, Bu. Agak keras mikrofonnya, lebih dibesarkan kali ya volumenya supaya kedengaran. Ya, silahkan. Apa sudah Ya. dengar ya? Ya, sudah. Bu, sebelumnya izin bertanya yang mengenai reaktor pipa. Itu kan ada tulisannya kalau konsentrasi di sepanjang reaktor dari inlet sampai outlet itu konsentrasinya reaktan semakin berkurang sedangkan produk semakin meningkat. Itu maksudnya bagaimana ya, Bu? Oke. Kalau bereaksi, kalau misalnya reaksi umpan reaktan masuk ke dalam reaktor, tujuannya mau apa? Mau direaksikan, Bu. Mau direaksikan. Nah, cuman dia waktu mau reaksi itu dia mengalir. Ya, jadi dia tidak dimasukkan kemudian dimasak gitu ya. Dibiarkan masak, tapi dia mengalir. Ya, jadi kalau misalnya kita masukkan, kemudian kita biarkan dia bereaksi, itu kita sebut reaktor batch. Ya, jadi dia masuk, terus diam di situ di dalam reaktor, kemudian sambil diam ada di dalam reaktor tadi, dia bereaksi berubah menjadi produk, itu reaktornya batch namanya. Nah, kalau ini mengalir, ya, kalau ini mengalir. Jadi seperti proses pendidikan di teknik pangan ITB. Ya. Proses di teknik pangan ITB bisa disebut reaktor batch. Ya. Kalau ITB mengambil atau menerima sejumlah 41 mahasiswa teknik pangan, misalnya sekarang kalian angkatan 2020, ya, angkatan 2020, kemudian di bulan Agustus 2020 diterima sebanyak 41 orang, kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang namanya program studi teknik pangan.
Kemudian dimasukkan 41 orang, kemudian dibiarkan atau diberikan pendidikan, diberikan perkuliahan, pengajaran dan sebagainya selama 8 semester. Ya, dikasih macam-macam. Kemudian kalau ditanya setelah selesai 1 tahun atau 2 semester, baru terkonversi 25%. Ya, kenapa disebut terkonversi? Karena kalau diperiksa baru mengetahui, baru memahami materi sebanyak 36 SKS. Gitu ya. Nah, kemudian terus saja dibiarkan 1 tahun berikutnya berarti baru 2 tahun ya, jadi 4 semester. Diperiksa lagi, ternyata baru memahami materi sebanyak berapa jadinya? 70, sekitar 72 SKS. Gitu ya. Biarkan lagi selama 2 semester berikutnya sampai berarti totalnya menjadi 6 semester. Kemudian diperiksa lagi, ternyata baru memahami sebanyak 108 SKS. Ya. Dan nanti pada saat 8 semester diperiksa ternyata baru sudah terkonversi 100% atau sudah memahami sebanyak 144 SKS. Ya. Nah, setelah selesai 8 semester dikeluarkan semua di bulan Juli tahun 2024. Ya. Nah, itu peristiwanya reaktor batch. Nah, setelah Juli 2024 yang sebanyak 41 orang itu dinyatakan lulus, dikeluarkan dari ITB dengan status sebagai sarjana teknik pangan, gitu ya. Itu reaktornya batch namanya. Baru ITB menerima lagi mahasiswa teknik pangan angkatan 2024. Untuk digodok lagi, diubah lagi menjadi sarjana teknik pangan dan selesai di tahun 2028. Nah, itu namanya reaktor batch. Artinya, selama 4 tahun mengolah, memproses hanya untuk batch angkatan 2020 saja. Kita tidak menerima angkatan 2021, tidak menerima angkatan 2022 dan 2023. Ya, itu ITB menjalankan proses pendidikannya dengan reaktor batch. Nah, kalau yang sekarang tidak seperti itu, tetapi ITB 2020 terima, 2021 terima, 2022 terima, ya. Jadi kelasnya seolah-olah ada banyak. Jadi nanti di tahun 2020 menerima angkatan 2020 ini ditempatkan di kelas, misalnya kita sebut kelas TPB. Selesai 2020 sampai 2021, 2021 kalian dimasukkan ke Jatinangor di kelas misalnya X. Jadi selalu pakai kelasnya X. Nah, kelas TPB-nya kan kosong. Nah, kelasnya yang kosong kemudian dimasukkan mahasiswa angkatan 2021. Gitu ya. Nah, kalian sekarang udah memasuki di kelas pangan kelas X atau kelas pangan 2 ya, tahun kedua. Nah, ya, jadi dengan demikian pada saat diperiksa orang nanti di tahun 2022 ya, di tahun 2022 kalian masuk ke pangan 3. Kayak di waktu saya ke Jepang, mahasiswanya itu waktu itu sekarang ganti-ganti kita menyebutkannya Institut Teknologi Tokyo atau Tokyo Institute of Technology atau TIT ya. Nah, mahasiswanya suka menyebutkan tingkatannya, kalau di kita kan menyebut angkatannya, mereka suka menyebutkannya misalnya kalau S1 mereka menyebutnya B1, B2, B3, B4 gitu. Jadi artinya kelas S1 atau bachelor tahun ke-1 jadi B1. Bachelor tahun kedua mereka menyebutnya B2 gitu ya.
Nah, kalau nanti kelas magister mereka nyebutnya M1 atau M2. Nah, membedakannya itu. Kalau di kita kan angkatan. Kalau mereka menyebutkannya tingkatannya. Nah, ya, jadi kalian misalnya pangan 2, pangan yang sudah ada di tingkat 2. Ya. Nah, kemudian nanti di tahun 2002 pangan di tingkat yang ketiga. Kalian sudah masuk di pangan yang teknik pangan yang tingkat ketiga. Nah, jadi kalau ditanya, ya, konsentrasi pengetahuan mahasiswa 2020 ini, kalau di tahun 2021 kan sudah menjadi pangan 2, ya, pangan di tingkat kedua, gitu ya. Sudah tidak ada lagi atau sudah sedikit lagi atau sudah dikatakan hampir tidak ada mahasiswa yang pemahamannya tidak tahu sama sekali tentang teknik pangan. Ya, kenapa? Karena sudah terkonversi sebanyak 25%. Gitu. Ya, nanti tahun 2002 terkonversi sebanyak 50%, begitu seterusnya, dan nanti di tahun 2024 terkonversi 100%. Ya, jadi sudah hampir keluar dari ITB, konversinya sudah makin mendekati ke 100%. Ya, nah jadi reaktor seperti itu, reaktor RAS. Ya, jadi kalau makin mendekati ke tahun terakhir keluar, maka kalau ditanya pengetahuan mahasiswa teknik pangannya itu semakin telah terkonversi lebih tinggi, makin tinggi dibandingkan dengan yang baru masuk, mahasiswa angkatan 2024 nanti, ya, atau 2023 nanti. Misalnya ada yang meninjau, panggil mahasiswa angkatan 2023, panggil mahasiswa angkatan 2022, panggil mahasiswa angkatan 2021 dan 2020. Nanti pengetahuannya macam-macam, terkonversinya udah macam-macam. Makin dekat ke tahun tinggal terakhir, semester terakhir, konversinya semakin tinggi. Jadi reaktor pipa seperti itu. Ya, mahasiswanya tapi nggak, kalau sistem pendidikannya betul-betul reaktor pipa ideal, mahasiswanya nanti tidak ada yang tidak lulus kemudian ngambil mata kuliah ke bawah atau punya SKS lebih ngambil mata kuliah ke depan, itu enggak. Jadi seperti sumbat yang bergeser saja. Begitu, kalau pipanya ideal. Kalau pipanya nggak ideal, nah nanti macam-macam. Ada yang sudah ngambil mata kuliah, terus nggak lulus, atau nilainya jelek, mau ngambil lagi ke bawah untuk nyuci supaya dapat nilai bagus gitu ya. Atau ada yang, wah SKS-nya cuman semester ini cuma 17, saya masih punya 3 SKS, saya ngambil mata kuliah ke depan, ke tingkat yang lebih tinggi. Misalnya begitu. Ya. Tadi yang nanya panggilannya apa, Jafir? Saya, Bu. Aldi ya? Iya, terima kasih, Bu. Tapi beda ya nanti kalau reaktor tangki. Kalau reaktor tangki pokoknya dijeplungin 41 orang, silahkan ngambil mata kuliah yang mana saja, suka-suka, pokoknya satu semester kalau 18 SKS, ngambil 18 SKS, mata kuliahnya macam-macam boleh. Nah itu reaktor tangki ideal. Ya, kalau reaktor aliran sumbat atau reaktor pipa ideal, ngambilnya per semester sesuai dengan kurikulum. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, sekalian mereview, hari ini harus selesai reaktor pengantar reaktor industri, supaya nanti minggu depan kita masuk ke bab yang berikutnya, bab keempat. Mata kuliah saya hampir sama semua, jadi kadang suka tertukar. Saya ilustrasi ini sudah diberikan atau belum gitu ya. Nah, kadang jadi suka tertukar. Kalau yang di TPB nanti ada TPB Teknik Kimia ada materi tentang reaktor juga, tapi itu jelas di tengah semester lah kira-kira. Jadi pasti belum cerita. Tapi kalau yang TRK tuh, teknik reaksi kimia, teknik reaksi kimia ada teknik bioenergi dan ada teknik kimia hampir sama ya menjelaskannya atau ilustrasinya. Jadi kadang saya suka
ini udah diceritakan belum ya? Gitu. Nah, khawatir belum ya? Nanti kelewat yang sudah malah jadi 2 kali. Oke, sekalian mereview, saya pakai 2 layar, suka lambat. Oke. Ya. Ya. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita membuatnya sedikit atau skala produksinya sedikit, maka digunakan reaktor batch. Contohnya yang reaktor batch itu membuat aditif-aditif pangan atau aditif-aditif bahan yang lain juga sama. Kenapa? Karena kebutuhannya sedikit. Atau industri obat-obatan. Industri obat-obatan juga biasanya menggunakan reaktor batch, ya, karena penggunaannya sedikit. Kemudian kalau jumlahnya banyak, digunakannya sebagai contoh kalau dalam industri pangan yang kebutuhannya banyak, misalnya tepung, gula, minyak goreng. Nah, itu kebutuhannya secara total banyak, ya. Jadi menggunakan reaktornya adalah reaktor kontinu supaya lebih efisien dibandingkan batch, nanti banyak waktu yang terbuang, jadi ukuran reaktornya harus besar, ya. Kalau kontinu ukuran reaktornya jadi relatif lebih kecil, jadi waktunya tidak terbuang. Jadi sebagai contoh tadi, kalau misalnya kita pakai reaktor batch, kami dalam 4 tahun hanya meluluskan atau hanya bisa mencetak sarjana teknik pangan 41. Tapi kalau pakai reaktor kontinu, jadi setiap tahun menerima mahasiswa, jadi selama 4 tahun kita bisa meluluskan atau mencetak 4 kali 41 atau 4 kali 40 sarjana teknik pangan. Itu karena kita menggunakan sistem reaktornya kontinu, ya. Kemudian reaktor kontinu kalau mau dipelajari, kita pelajari yang ideal saja dulu. Kalau di teknik kimia dan teknik bioenergi nanti saya ajarkan yang reaktor non ideal, tetapi kalian hanya untuk reaktor ideal. Jadi reaktor ideal ada 2, reaktor plug flow reaktor atau reaktor aliran sumbat, dan satu lagi mixed flow reaktor. Ya, reaktor aliran sumbat ingatnya adalah bahwa seperti sumbat yang bergeser. Jadi seperti kami mencetak atau memproses mahasiswa teknik pangan tahun ke-1, semester ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya, mahasiswa hanya boleh mengambil seperti kurikulum. Tetapi begitu diambil juga mata kuliahnya tidak ada yang nggak lulus. Jadi setiap ngambil lulus, setiap ngambil lulus dan seterusnya. Tidak boleh mengambil ke atas atau ke depan, dan tidak boleh tidak ada yang nggak lulus. Tidak boleh tidak lulus gitu ya, sehingga harus ngambil ke bawah. Nah, itu reaktor aliran sumbat atau reaktor pipa ideal, ya. Nah, tetapi kalau reaktor tangki ideal adalah pokoknya ada 144 SKS, mahasiswa mengambil setiap semester 18 SKS, boleh ambil yang mana saja. Yang penting selama 4 tahun atau selama 8 semester selesai 144 SKS. Ya, itu reaktor tangki ideal. Jadi padahal nanti kenyataannya kan tidak ideal seperti reaktor pipa atau reaktor aliran sumbat, dan juga tidak seideal seperti reaktor tangki. Ya, jadi ada penyimpangan dari keduanya. Nah, itulah reaktor nyata, gitu ya. Tapi yang kita pelajari nanti yang ideal saja, gampang. Nanti kalau sudah idealnya paham, maka sebenarnya baru bisa belajar reaktor nyata. Supaya pemahamannya dulu, ya. Tapi kita hanya ideal saja. Jadi reaktor batch walaupun dikatakan tidak ada aliran masuk dan aliran keluar, tetapi tetap ada aksesoris ya di dalam reaktor. Kenapa? Karena untuk mengendalikan supaya kondisi reaksinya adalah seperti yang kita inginkan. Misalnya kalau temperaturnya harus 70 derajat, ya betul-betul 70 derajat. Kalau tekanannya misalnya ingin 1 atmosfer atau 2 atmosfer, benar-benar tekanannya terjaga senilai itu. Ya. Kalau pH-nya misalnya ingin 8, betul-betul terjaga sebagai pH 8. Jadi kalau pH-nya turun nanti ada cairan untuk menaikkan pH. Pokoknya di set 8 ya harus dapat 8 gitu ya. Misalnya begitu. Kemudian
ukuran reaktor bisa macam-macam tergantung kapasitas produksinya ingin berapa ya. Kemudian reaktor tangki, nah jadi yang disebut tangki biasanya antara diameter dengan tinggi, ya, atau sorry, biasanya kita menyebutkannya L per D. Antara tinggi dengan diameter, nah ini perbandingannya kecil. Jadi lebih seperti pendek gemuk, nah gitu ya. Jadi seringkali orang mengatakan reaktornya itu reaktor tangki, karena pendek gemuk. Tetapi kalau reaktor, nah kalau reaktor tangki jadi ada aliran dan masuk dan ada aliran keluar ya. Jadi ada aliran masuk, ada aliran keluar di satu waktu yang sama. Kemudian kalau reaktor pipa atau reaktor aliran sumbat, ini seperti pipa-pipa yang panjang-panjang. Jadi perbandingan antara L dengan D itu tinggi. Jadi panjang per diameternya itu nilainya besar. Jadi lebih kita sebutnya seperti tinggi kurus ya. Kalau tangki pendek gemuk. Gitu. Kemudian biasanya untuk melangsungkan reaksi tidak hanya cairan atau gas dimasukkan dibiarkan, tetapi kita menghadirkan yang kita hadirkan bisa katalis, bisa juga sebenarnya kalau tidak perlu katalis ada padatan-padatan inert. Kalau reaksinya antara fasa gas dengan cair begitu ya, kita tambahkan padatan inert supaya kontak antara antara cairan dan gas menjadi bagus ya. Nah, reaktor aliran reaktor terfluidakan, reaktor terfluidakan. Nah, bisa misalnya reaktannya berupa fasa gas, katalisnya berupa padatan. Tetapi kalau misalnya tidak membutuhkan katalis, kadang ini ada juga padatan, ya padatannya tapi inert. Tujuannya adalah supaya cairan atau gas kalau yang masuk tadi kontak dengan baik, gitu ya, karena kontaknya di permukaan padatan. Nah, biasanya kalau gas dan cair tidak menggunakan fluidized bed, tetapi lebih senang fixed bed, ya. Nah, tapi kalau ada katalisnya, mungkin fluidized bed lebih disukai juga. Kalau untuk tujuan tertentu. Ya, kemudian udah selesai. Ya. Kalau ini reaksinya sangat eksoterm atau reaksi yang sangat endoterm, maka dibuat tinggi reaktor dengan diameter betul-betul besar. Ya, tapi karena kapasitas produksinya harus banyak, ya harus besar, maka reaktor-reaktor yang tadi yang jadi seperti pipa-pipa tadi kita buat dalam jumlah yang banyak. Jadi kalau dilihat dari atas, oke, saya belum pasang. Ya, jadi kalau dilihat dari atas nanti seperti ala penukar panas. Kalau ini kalau misalnya saya potong, warnanya kita ubah, misalnya hijau ya. Nah, jadi kalau misalnya ini saya potong di sini, gitu ya, itu penampangnya nanti jadi seperti ini. Nah, di sini aja ya. Nah, gitu ya. Terus kemudian nanti gini. Gitu ya. Nah, jadi pipa-pipa kecil ini, jadi pipa-pipa kecil ini, nah, gitu ya, kan banyak. Ini seperti berjejer ke pinggir ya, tapi sebenarnya bukan ke pinggir saja, ada yang ke sana, arah ke belakang ya. Jadi pipa-pipanya banyak. Nah, kalau di sini misalnya reaksinya eksoterm, di sini adalah media yang panas sehingga media panasnya memberikan panas ke situ. Nah, ada dari sini, ada sini gitu ya. Panasnya. Jadi karena diameternya kecil, maka perpindahan panasnya menjadi lebih cepat sampai ke seluruh bagian, termasuk di bagian pusat atau center dari si pipa itu.
Ya. Nah, kalau misalnya kita pakai satu reaktor yang besar, media pemanasnya di pinggir dan reaksinya sangat endoterm maka atau sangat eksoterm atau sangat endoterm, maka perpindahan panas tadi mungkin tidak sempat sampai ke pusat. Ya, atau dari pusat mau keluarnya belum sampai keluar gitu ya, tapi sudah dihasilkan panas lagi, maka akan menimbulkan ketidakmerataan temperatur di arah radialnya. Ya. Nah, jadi dibuatlah diameter reaktornya kecil-kecil, tapi karena harus banyak, kapasitasnya tinggi, jadi diameter kecil-kecil tapi jumlahnya banyak. Ya. Oke, sampai situ materinya sudah selesai. Ada pertanyaan? Sibuk. Mungkin saya mau nanya yang bagian ini Bu, yang reaktor batch itu kan ada sempat dimention yang tentang kekurangannya itu Bu, ada yang tentang sering shutdown. Kalau di video kan katanya karena ini ya Bu ya, karena apa pemasukan umpan, pokoknya operasi itu segala terpisah gitu Bu prosesnya. Betul. Ya. Saya masih agak kayak masih belum ngerti aja Bu, maksudnya kalau terpisah dan saya kira jangka waktunya akan selama itu Kak Bu, sampai kayak mesinnya akan mati dulu, shutdown lagi gitu Bu. Karena kalau seperti itu memang jadi tidak efektif gitu ya Bu kesannya. Ya. Nah, karena reaktor skala industri pasti ukurannya besar. Ya. Jadi misalnya ukuran reaktornya 1 meter kubik. Kalau di rumah pakai tangki air nggak? Toren? Di saya enggak sih Bu, kebetulan. Nah, atau pernah lihat toren air? Iya pernah Bu. Tangki-tangki rumah. Nah, itu yang dipakai orang ya mungkin ukurannya 1 meter kubik. Nah, kayak begitu anggap saja dulu kalau 1 meter kubik ya. Padahal kalau dalam reaktor benerannya bisa lebih dari 1 meter kubik. Kita masukkan cairan ke situ. Ya. Cairan dimasukkan, sudah beres, kemudian dilakukan reaksi. Setelah selesai reaksi, dikeluarkan. Ya. Nah, kalau dia bentuknya cair, mungkin mengeluarkannya gampang. Tapi kalau sedikit agak kental, itu mungkin memasukkan dan mengeluarkan tidak terlalu mudah. Jadi butuh waktu yang lebih lama. Ya. Terus kalau keluar dibiarkan secara gravitasi, kalau seperti air ya gampang gitu. Tapi kalau agak kental seperti gravitasi mungkin mirip seperti kalian membuka apa ya? Pernah nggak lihat misalnya membeli sabun mandi tapi tidak yang dengan tempatnya, tapi beli refillnya. Ya, kan agak kental gitu ya kalau sabun mandi atau sampo. Kemudian kita mau tuangkan, masukkan ke wadah kita gitu. Kan kadang ada yang di rumah pakai dispenser sabunnya. Ya, kita mau tuangkan, beli yang refill. Itu kan menuangkan kalau kental lama. Beda dengan cair. Gitu ya. Jadi butuh waktu. Nah, itu baru loading. Nah, kalau mengeluarkan juga untuk di reaktor ini sama. Kalau dia kental pasti lebih lama. Nah, belum lagi kalau tidak boleh ada yang terkontaminasi misalnya. Setelah selesai dikeluarkan, dicuci dulu reaktornya. Ya, kalau kita mencuci gelas, mencuci piring gampang. Tapi kalau mencuci tangki kan nggak mudah. Pasti butuh waktu. Begitu. Ya. Nah, tetapi untuk di industri makanan, sekalipun sebenarnya nggak apa-apa sama bahannya di batch ke-1, batch kedua dan seterusnya sama bahannya, tetapi ada periode-periode tertentu harus dicuci. Aduh, saya lupa istilahnya. Ya. Jadi harus setelah selesai misalnya dua batch gitu ya, harus dibersihkan dulu. Baru dipakai lagi. Ya, nah jadi berarti kita harus mencuci-cuci tadi. Ya, butuh waktu yang akhirnya waktunya tadi bukan dipakai untuk reaksi. Tapi waktunya dipakai untuk sebagian loading, unloading, dan washing. Jadi untuk cuci, bersih-bersih, untuk memasukkan umpan, untuk mengeluarkan produk.
Jadi waktu itu termasuk waktu yang kebuang, karena tidak dipakai untuk reaksi. Gitu. Lebih terbayang, Nicholas? Iya Bu, lebih terbayang. Makasih Bu. Nah, ini kalian ganti ya pakai profil picture-nya ya, pakai pas foto biar kelihatan. Kalian kan menutup kamera. Ini suami saya mengajar di universitas swasta. Nah, kemudian di satu rapat pertemuan dosen awal semester gitu saya dengar. Terus dosen-dosennya mengeluh mahasiswanya off cam, nggak mau menyalakan kameranya. Jadi nggak pernah ketemu di masa pandemi ini, lihatnya cuma betul-betul sekilas. Nah, saya juga sama nih pada kalian. Suatu saat kita mungkin ketemu di jalan, kita nggak akan saling tahu. Ya, kalau dosennya on cam terus, kelihatan. Tapi mahasiswanya enggak. Mungkin saya nggak akan tahu ini mahasiswa saya atau bukan ya. Sayang sekali kalau seperti itu. Kita kuliah ini sebenarnya bukan untuk mendidik secara hard skill-nya, tapi soft skill juga. Ya, jadi memang kuliah daring itu kita tidak mengasah soft skill, sehingga kita tidak bisa bagaimana cara menemui atau menghadapi orang gitu. Dan itu sebenarnya yang kurang baik pada saat kita nanti terjun ke masyarakat. Beberapa waktu yang lalu mahasiswanya angkatan berapa ya? Mungkin angkatannya sekitar 2007 atau 2006 atau 2007 atau 2006. Saya punya seorang mahasiswa. Dulu masih anak-anak muda, mahasiswa masih rame di Facebook. Ya. Saya punya Facebook dari tahun 2009. Nah, jadi ikutan betul-betul kita kalau diskusi, ngobrol, lihat tingkah laku mahasiswa, aktivitas mahasiswa, saya lihatnya di Facebook. Nah, ada satu mahasiswa, aktivitas di media sosialnya di Facebook tadi sangat-sangat ramah, baik, kemudian banyak ngomong, banyak cerita gitu ya. Nah, seringkali dia menuliskan sesuatu tuh membuat kita ketawa, membuat kita senang, terus kita berinteraksi. Saya tanya, dia jawab lagi, saya tanya, dia jawab lagi. Kemudian kalau dia menuliskan sesuatu, saya kasih respon, kemudian dia merespon lagi. Pokoknya rame begitu ya. Tapi begitu ketemu, ini mahasiswa, kebetulan tugas akhirnya ngambil di mata kuliah di lab saya, kalau nggak ditanya nggak jawab. Ya. Kalau nggak ditanya nggak jawab. Kalau jawab, jawabnya pendek-pendek. Tapi kalau di Facebook tuh bisa cerita panjang gitu, bisa menuliskan panjang. Nah, saya cuma berpikir bahwa mahasiswa ini kalau menghadapi layar, kan Facebook pasif ya, beda dengan kita sekarang ini. Jadi kalau di layar dia tidak melihat orang, jadi dia bisa keluar semua apa yang dia inginkan, apa yang dia kemukakan, apa yang dia pikirkan dia bisa kemukakan. Tapi kalau sudah berhadapan, padahal kita cuma ngobrol biasa, bukan ditanya materi seperti ujian lisan itu enggak. Ngobrol biasa tapi nggak keluar, susah sekali, diem sampai ditanya berkali-kali, baru keluar. Anak ini bukan anak yang nilainya pas-pasan lagi. Nilainya kira-kira IP-nya 3,8. Ya, jadi artinya dia pengetahuannya pasti banyak, tapi nggak bisa kalau ketemu ngomong. Nah, saya khawatir nih kuliah seperti ini Pak Wawan ya, mahasiswanya nanti seperti yang tadi saya ceritakan. Saya takut seperti itu. Ya. Jadi tolong berani aja ya. Harusnya malahan nggak ketemu langsung, malahan berani bicara. Nanti kalau ketemu langsung jangan-jangan sampai nggak berani sama sekali, saya khawatir itu. Padahal nanti kita kalau sudah di masyarakat nggak mungkin kerja sendiri. Ya. Kalau arsitek,
atau informatika itu masih mungkin, tetapi pasti ya dia tidak sendiri juga sebenarnya, karena harus ada yang memasarkan. Kalau enggak dia nggak bisa dapat pekerjaan apa-apa. Sekalipun dia namanya saya ingin kerja sendiri, nggak mau kerja kepada orang lain misalnya, tapi dia kan berarti harus memasarkan dirinya juga. Kalau enggak nggak ada yang ngasih project. Ya. Atau Bu saya mau jualan aja, jualan online gitu ya. Zaman sekarang oke, mungkin bisa, tapi pasti kalah kompetisinya dengan orang yang jualannya offline. Kalau masanya sudah tidak pandemi lagi. Ya, pasti harus berinteraksi dengan orang tuh pasti. Jadi tolong ya sedikit aktif ya, dan ininya dibuat profil picture-nya wajah sendiri. Gampang kan sekarang membuat foto-foto. Kalau saya sengaja menuliskan kalau di WhatsApp atau apa wajah saya, supaya betul-betul saya kenal dengan orang itu atau orang itu bisa mengetahui saya. Karena kadang ada orang yang percaya atau tidak seandainya nanti saya minta tolong atau seandainya saya mengemukakan sesuatu kalau tidak lihat wajahnya. Ya, diganti ya profil picture-nya, nanti kuliah berikutnya saya nggak mau kalau nggak lihat wajahnya. Saya nggak mengajar si BF, NP, ND, DV, YM, nah susah kan? Tapi saya mengajar, oh anak yang ini ya, gitu. Oke, ada lagi? Nah, kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada pertanyaan saya. Oh iya ya, maaf, saya mau tanya Bu. Ya, siapa? Khairunisa. Indonesia. Kan di video ada yang slurry bed reaktor. Itu tuh plus minusnya apa ya Bu? Saya masih bingung kayak fungsi-fungsinya sebenarnya dia gimana. Kalian kalau bentuk selari tahu? Ya tahu Bu. Nah, ya selari itu kan tidak encer gitu ya, agak sedikit kental gitu ya, atau agak sedikit ada padatannya. Nah, kalau selari itu mungkin lebih kepada ada fasa fluida dan ada fasa padat yang tidak tercampur dengan baik. Ya, ada padatannya, ada cairannya yang tidak tercampur dengan baik. Nah, maka misalnya di dalam reaksi ini adalah reaksi cairan, ya, bayangkannya cairan, kemudian kita tambahkan padatan katalis. Katalis padatan loh ya. Nah, kita kalau biasanya di laboratorium atau waktu di SMA katalisnya itu cairan. Tapi kalau untuk skala industri tidak disukai. Nah ini tadinya pertanyaan saya yang kepada kalian, kalau kalian nggak bertanya saya akan tanyakan ya. Nah katalisnya berupa padatan. Nah, padatan kalau dibiarkan itu akan mengendap di bawah. Ya, sebagai contoh ini kayak reaktor batch ini, kalau padatannya dimasukkan tidak diaduk, dia akan mengendap di bawah. Padahal reaksi itu kalau dengan ada katalis terjadinya di permukaan katalis atau di bagian luar atau di bagian luarnya katalis. Nah, kalau katalisnya ada di bawah, cairannya di atas kan nggak kena. Ya, jadi dia harus diaduk. Nah, waktu diaduk si padatannya itu nanti naik ke atas. Ya, padatannya jadi naik ke atas. Tidak tinggal di bawah mengendap, tapi dia naik ke atas dan jadi melayang-layang. Ya, jadi selari reaktor itu kalau padatan tadi di dalam fluidanya dia tercampur melayang-layang. Itu kita sebut selari reaktor. Ya, kalau tidak diaduk dia diam di bawah, tidak menjadi selari, tapi jadi suspensi, jadi dua fasa yang betul-betul terpisah, tidak saling kontak dengan baik. Jadi paling cairan yang kontak ya cairan yang ada di bawah saja yang dekat dengan katalisnya, tapi cairan yang di atasnya nggak kontak. Nah, kalau nggak kontak bagaimana terjadi reaksi? Nggak mungkin kan? Karena
reaksi terjadi di permukaan luar katalis. Maka dari itu harus diaduk supaya dia si padatannya jadi melayang-layang di seluruh volume reaktor tadi. Atau di seluruh volume fluida tadi, seluruh volume cairan tadi. Gitu. Jadi bentuknya sekarang karena fluida dan padatannya bercampur, melayang-layang, rata begitu. Nah, seperti gambar ini, ya, nah, ada padatan ya. Nah, itu kita sebut slurry reaktor. Gitu. Ya. Gimana, Hairunisa, bisa terbayang yang disebut dengan slurry reaktor? Oh, berarti itu slurry bukan kayak, maksudnya bukan bentuk sendiri gitu ya, Bu? Bukan bentuk sendiri. Bukan jenis reaktor sendiri atau? Bisa juga. Jadi nanti kalau dari gini, kalau ada katalisnya, ya. Jadi slurry itu tidak selalu katalisnya. Bisa juga nanti cairan-cairan kalau bereaksi kemudian jadi sedikit memadat, ya. Nah, itu juga bisa dikatakan slurry. Yang jelas slurry itu bercampur sempurna di semua bagian. Itu slurry. Ya, bercampur sempurna di semua bagian, tidak terpisah, tidak mengendap di bawah sendiri padatannya atau yang sedikit memadatnya, yang betul-betul cairnya di bagian atas. Nah, tidak seperti itu. Tapi slurry itu semua merata. Ya, Bu, berarti itu kayak di reaktor partaian, di reaktor kontinu itu sebenarnya bisa jadi ada slurry-nya juga gitu ya, Bu? Iya, betul. Jadi dalam reaktor tidak selalu cair gitu, tapi bisa juga slurry. Walaupun kontinu. Terima kasih, Bu. Yo. Oke, lagi. Nah, kalau tidak ada, saya mau bertanya. Ya. Di dalam industri, katalis-katalisnya padat. Sebagai contoh misalnya, ini nih fluidize ya. Kenapa lebih disukai katalis yang padat? Kenapa nggak pakai katalisnya cair? Sebagai contoh, reaksi enzimatis. Enzim itu cairan, tapi si cairan tadi dibuat jadi ditempelkan pada satu penyangga supaya jadi padat. Misalnya. Loh, kok enzim yang udah cair kok dibuat jadi padat misalnya. Kenapa lebih disukai katalis baik enzim maupun katalis yang material kimia lainnya padat? Yuk. Izin berpendapat itu. Menurut saya kayaknya kan katalis untuk mempercepat reaksi. Jadi kayak karena ketika dia padat, permukaan sentuhnya kan pastinya lebih sedikit dibandingkan dia cair atau serbuk halus begitu. Jadi kinetika laju reaksinya tuh dapat naik secara perlahan dibandingkan jika menggunakan dengan bidang sentuh yang lebih luas lagi, mungkin bisa kaget gitu Bu, langsung tinggi. Mungkin seperti itu Bu. Ya. Oke, ada lagi yang lain mau berpendapat? Makasih Yohanes ya. Yuk, yang lain? Andrew Benaldo Adikara. Saya lihat. Bu. Halo Andrew. Halo Andrew. Halo Bu. Ya. Menurut kamu kenapa? Kenapa katalisnya padat nih contohnya gitu ya? Katalisnya padat. Mungkin lebih cepat bereaksi. Lebih cepat bereaksi. Tadi Yohanes mengatakan supaya sedikit lambat, kamu supaya cepat. Oke, tadi ada yang
Hairunisa walaupun sudah aktif tadi mau berpendapat juga boleh. Hairunisa. Bu, saya mau nyoba jawab. Mungkin kalau dia katalis padat, berarti kan dia kan masanya lebih besar. Dan nanti produk yang dihasilkan tuh bisa lebih bersih dan lebih cepat gitu, Bu. Jadi bisa menghemat waktu kalau pakai yang padat. Nah, kalau misalnya bukan padatan ya, bukan katalis misalnya, tapi kan suka dikasih padatan karena yang bereaksi itu adalah fasa cair 1, fasa gas 1. Nah, kalau ada fasa cair, fasa gas biasanya suka dikasih padatan di situ karena supaya cairan dan apa namanya dan gasnya kontak ya. Jadi misalnya di reaktor fixed bed ini, nah ini kan katalis nih sebenarnya. Anggap saja dulu besar-besar ya. Nah, atau ini nih, misalnya atas juga katalis. Padahal ini sebenarnya bukan katalis. Ini ceramic bowl tuh inert. Nah ini misalnya ada cairan atau ada gas ya. Kalau ada cairan dia lewat ke sini. Kan dia mau turun ke bawah ya. Nah waktu lewat sini kan dia mungkin ke situ. Mungkin ada yang ke sini gitu ya. Aduh. Terus nanti ada yang ke sini. Nah, ini dia akan lewat di sela-sela. Jadi mungkin gini. Nah, ya. Jadi nanti si cairan atau ini lewat sela-sela gitu. Terus nanti kalau sini ada padatan lagi, nah dia ke situ, ada atau ke situ gitu ya. Nah, jadi si padatan ini sebenarnya menjadikan tempat pertemuan atau supaya kontak antara cairan dengan gas, ya. Saya nggak bisa cerita soalnya kalau di ITB ruang kuliah itu dibuat namanya gedung kuliah umum. Tujuannya adalah jadi kalau satu gedung itu ruang kuliah semua. Ya. Jadi tidak misalnya satu prodi itu labnya di situ, ruang kuliahnya di situ, gedungnya itu ya sudah di situ aktivitas, tidak. Di ITB dibuat kuliah itu di dalam gedung yang terdiri dari kelas-kelas ruang kuliah semua. Tujuannya apa? Saya sekarang nggak pernah dengar lagi, tetapi waktu sekitar tahun 2004-2005, rektornya waktu itu Pak Kusmayanto Kadiman. Pak Kusmayanto tuh mengatakan bahwa di penerimaan mahasiswa baru ya, mahasiswa ITB harus bisa kenal tambahan teman, tambah kenalan selama kuliah di ITB 1000 orang minimal. Ya, jadi misalnya datang dari SMA yang sama, nah itu nggak boleh dihitung. Ya, atau masih ada family teman dari sekampung itu nggak boleh dihitung. Ya, jadi maksudnya dapat kenalan baru selama di ITB 1000 orang. Gitu ya. Oh 1000 bisa dapat enggak? Terus harusnya sih bisa. Tapi kalau misalnya kita hanya dengan teman satu sekolah, satu prodi, kalian 40 orang, ruang kuliahnya di situ saja di lingkungan prodi, kalian nggak mungkin dapat 1000. Paling dapat kalau 4 angkatan itu 160 misalnya, anggap saja nggak kenal semua ya, paling dapat 160. 160 nanti dengan dosen, dengan tendik ya paling jadi 200. Terlalu sedikit, 1000 masih jauh. Ya, nah jadi apa yang harus dilakukan? Artinya mahasiswa itu harus ikut unit. Nanti di unit kan ada berbagai program studi. Angkatannya juga beda-beda. Nah, nambah lagi. Unitnya misalnya 2, ikut unit yang 2, berarti nambah lagi. Kemudian di samping itu juga bikin acara, ya Mangga Pak Wawan. Bikin acara yang lain-lain, ketemu dengan prodi lain yang tidak pernah satu unit, gitu ya. Tambah lagi. Nah, yang membuat bisa banyak adalah ruang kuliahnya dibuat ruang kuliah umum. Jadi nanti ketemu di pintu, misalnya kita kuliah jam 7 sampai jam 8. Nah, kita keluar nih jam 8 dari kelas. Nah, kelasnya akan dipakai oleh kelas yang lain. Di pintu tadi kita ketemu. Kalau setiap minggu ketemu, lama-lama hai, ketahuan. Oh ini wajahnya si ini, oh ini anak pangan wajahnya ini. Padahal yang kuliah di ruang tadi bukan Pak teknik pangan, barangkali teknik bioenergi. Terus nanti ada juga barangkali dari program studi yang lain gitu ya. Nah di situ supaya kenalan. Nah
Reaksi yang menggunakan katalis padat atau menggunakan padatan seperti tadi, membuat kita tuh harus lewat di celah-celah. Akhirnya cairan dengan gas atau cairan dengan cairan menjadi, karena harus lewat celah sempit, jadi ketemu di situ. Gitu ya. Nah, kalau katalis lewat sempit tadi jadi ketemu dan bisa reaksi. Nah, pertanyaan saya, kenapa dibuat padatan? Nah, sekalian. Kalau katalis itu supaya cairannya nempel di atau ketemu di permukaan katalis. Jadi efektif nanti reaksinya. Ya, justru dibuat padatan tuh supaya ketemu fasa cair dengan gas, misalnya kalau reaktannya cair dan gas. Ya. Nah, kalau homogen katalisnya kan lebih bagus. Kenapa? Karena homogen itu berarti kan seperti padatan tapi yang ukurannya molekuler, kecil-kecil. Nah, dia bisa campur kemana-mana dengan reaktan, kontaknya bisa lebih bagus. Dan reaksi nggak pernah ditahan-tahan, reaksi harus cepat. Gitu ya, Yohanes ya. Reaksi harus cepat. Nah, gini, katalis itu adalah mempercepat reaksi, tapi dia tidak terkonsumsi, dihasilkan kembali. Jadi dia bisa mempercepat reaksi, tapi jumlahnya sedikit saja sudah cukup. Karena dia akan membantu reaksi-reaksi dan dia sendiri tidak habis. Ya. Nah, kalau tidak habis, kalau dia fasanya cair, keluar nanti dari reaktor bersama-sama dengan produk dan reaktan, kebuang. Memisahkannya lagi susah. Tapi kalau padatan, seperti di sini padatan kan di dalam reaktor tuh nggak keluar-keluar ya. Tapi yang mengalir keluar cairan atau gasnya, masuk reaktan, keluar produk, tapi katalisnya tetap aja ada di dalam reaktor. Jadi awet. Dia sampai nanti diganti tuh saat betul-betul katalisnya sudah mati. Atau bukan mati, aktivitasnya sudah tidak ekonomis lagi baru diganti. Tapi selama dia aktivitasnya masih ekonomis ya biarkan saja. Ya, jadi kenapa disukai katalisnya padat? Satu, untuk mengkontakkan kalau reaktannya fluida atau cair, dia akan mengkontakkan dengan baik. Fluida, cairan atau gasnya, atau reaktan-reaktannya. Ya. Kedua adalah supaya dia bisa benar-benar beraktivitas sampai aktivitasnya turun. Jadi pemakaiannya sangat efektif. Gitu ya. Jadi kenapa dibuat padatan dan dibuat reaktornya jadi fluidized bed atau slurry bed atau fixed bed adalah untuk tujuan tadi. Gitu. Ya. Oke, terjawab sudah? Atau ada yang belum jelas? Silahkan, masih punya setengah menit lagi. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini kuliah kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di hari Senin. Kita masuk ke bab yang keempat. Ya, oke. Selamat pagi semuanya. Sampai jumpa hari Senin. Selamat pagi Bu, terima kasih Bu. Makasih Bu. Sama. Terima kasih Bu. Nanti ganti ya profil picture-nya ya.